Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tatap muka, baik yang ada di rumah daring. Kita akan membahas tentang materi baru, yaitu redox. Apa sih itu redox? Redox itu terdiri dari dua reaksi, berarti reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi. Nah, sebenarnya apa sih itu? Redox ada reduksi, juga ada oksidasi. Oke. Nah, konsep redox konsep redox ini dibagi menjadi tiga hal. Jika yang pertama berdasarkan keterlibatan oksigen, keterlibatan O2, ya. Oksidasi jika dilihat dari ada tidaknya O2, ada tidaknya oksigen di dalam suatu reaksi. Yang oksidasi itu reaksi yang bagaimana sih? Pengikat oksigen. Contoh. Yang pertama, contohnya adalah perkaratan besi. Yang kedua, contohnya adalah pembakaran sepeda motor, bakar BBM, lalu bakar LPG dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari reaksi oksidasi. CH4 berikatan dengan O2 menjadi CO2 dan H2O. Oke, sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Hidrogen sebelah kiri 4, sebelah kanan ada 2, sehingga koefisien harus saya ganti 2. Oksigen sebelah kiri 2, yang ini ada 2 dan ada 2. Jadi total sebelah kanan ada 4. Sebelah kiri 2, koefisien saya ganti 2, sehingga 2 kali 2 totalnya 4. Nah, ini bocoran untuk materi selanjutnya, yaitu menyetarakan reaksi. Nah, di bab ini kalian cukup lihat saja, oh, reaksi pembakaran oksigen itu ini ya, pembakaran gas LPG atau metana itu ini mengikat oksigen. Jadi di reaksi itu dia melibatkan oksigen di dalam reaksi. Lalu selanjutnya reduksi berarti adalah reaksi yang melepaskan. Contohnya adalah pengolahan besi, ya, pembuatan besi itu dari Fe2O3 Nah, keterlibatan di sini kita lihat bahwasanya di dalam di dalam reaksi pengolahan besi tambah 4O2. Di sini akan menghasilkan O2. Gula ini menghasilkan, yang ini kok katanya tadi melepaskan O2, yo sama saja. Sama seperti pada saat kita menghembuskan nafas CO2 Bu, berarti menghasilkan O2, menghasilkan CO2 atau melepaskan CO2, O2. Jadi maknanya sama. Ya, reaksi ada di hasilnya reaksi, oh ada O2, berarti dia melepaskan O2. Oke. Nah, itulah sebabnya salah satu contoh di reaksi reduksi dan oksidasi yang paling dekat dengan kita adalah yang pertama. Ini ya. Selain itu, ada yang bernafas, oke, boleh. Terus lagi adalah
masak jangan bayam. Kalian tahu sayur bayam? Sayur bayam itu tidak boleh dikonsumsi lebih dari 6 jam setelah dimasak. Kenapa? Karena ada proses redox di dalamnya. Kok bisa, Bu? Ya, di situ akan dia. Kalian tahu bahwasannya si bayam itu punya kandungan zat besi yang tinggi. Ya, ada Fe-nya di dalam. Sedangkan Fe itu rentan mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Setelah dilakukan pemanasan, masak bayam kan digodok. Suhunya tinggi sampai 100 derajat Celcius sampai mublak-mublak. Jika itu sudah dipanaskan, ya sudah dimasak lebih dari 6 jam, senyawa yang ada di dalam bayam yang harusnya berguna untuk tubuh kita jadi tidak berfungsi. Sungguh sebaliknya, jadi ya racun di dalam tubuh kita. Jadi diperkirakan saya mau masak untuk makan siang, jangan masak dari subuh, karena sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Terus, Bu eman-eman pun belum ada yang makan malam, tak angati lagi. Tambah 2 kali pemanasan, tambah bayo ora oleh dulu. Ya, tambah 6 tidak boleh dipakai, karena reaksi oksidasi sudah berlangsung berlipat kali. Lagi, yang hobinya makan apel, baik kamu gigit maupun kamu iris, kamu tinggalkan warnanya jadi kuning. Ya, itu terjadi perubahan. Merupakan contoh dari reaksi oksidasi. Oke, sampai di sini bisa diterima. Yang kedua, berdasar keterlibatan elektron. Reaksi oksidasi adalah yang bagaimana, Cak? Melepaskan elektron, betul. Contohnya apa ya? Contoh, bukan bacakan reaksinya apa ya? Kalau sampai di bawah saja tidak apa-apa, Mas. Saya tadi merangkum tentang Fe. Fe lagi ada tadi yang contoh selain yang ada Fe-nya. Tidak ada? Oh, elektron dia ada di akhirnya, di sebelah kanannya tanda panah. Tanda panah ini sebagai batas menunjukkan dia bereaksi. Ini awal. Setelah dia bereaksi, ternyata dihasilkan 2 Fe3+ dan 6 elektron. Oh, reaksi yang menghasilkan elektron ini yang disebut dengan reaksi oksidasi. Ya, tipsnya yang ada di sebelah kanan tanda panah yang ada elektron berarti oksidasi. Nah, yang ini kebalikannya, oksigen yang ada di sebelah kiri tanda panah berarti oksidasi. Kemudian reduksi adalah reaksi yang mengikat elektron. Oke. Contoh reaksi apa ya? Elektronnya berada di sebelah kiri tanda panah, sehingga di reaksi ini terjadi reaksi pengikatan elektron. Oh, reaksinya reaksi reduksi. Oke, bisa diterima. Kalau dilihat berdasarkan oksidasi seperti itu. Jika dilihat berdasarkan oksigen seperti itu. Jika dilihat dari ada tidaknya elektron, oh oksidasi dan reduksi itu dibedakan menjadi ini. Oke, satu lagi. Berdasarkan bilangan oksidasi alias Bilox. Nah, Bilox ini adalah suatu kemampuan dari suatu elektron, suatu senyawa, suatu unsur untuk melepaskan elektron. Ya, namanya Bilox. Jika dia oksidasi berarti terjadi kenaikan
Sebaliknya, yang reduksi terjadi penurunan bilox. Oke, bisa diterima? Oke, stop dulu Mas. Terima kasih. Menentukan bilangan oksidasi ada beberapa cara ya, seperti yang ada di buku paketnya kalian. Unsur yang bermuatannya tidak bermuatan alias netral, unsurnya sendirian, unsurnya jomblo, biloxnya 0. Unsur yang sendirian Bu, tapi seperti Fe ada muatannya 3+, biloxnya sesuai dengan muatannya, berarti +3. Kalau oksigen Bu, O2 ada koncone Bu, tidak cuma O sendirian gelundung, tetapi koncone sesama O, dia dihitung unsur bebas. Lah O2 itu muatannya 2 min, berarti biloxnya min 2. Oke. Bu, apakah menghitung bilox itu untuk unsur yang sendirian? Enggak. Unsur yang bentuk suatu senyawa itu juga bisa dihitung biloxnya. Ya. Jika senyawa itu misal NaCl, suatu molekul Bu, satu senyawa, NaCl. Dia netral, iya, tidak bermuatan, sehingga bilox totalnya Na ditambah Cl harus sama dengan 0. Sehingga bilox totalnya molekul harus sama dengan 0. Lah kalau misalnya SO4 2 min, ada S, ada O. Sama seperti yang tadi, bahwasanya kalau muatan berarti ya sesuai dengan muatannya. Tetapi kalau SO4 2 min, biloxnya S, biloxnya O, totalnya harus min 2. Karena muatannya 2 min. Nah, ketentuannya ada beberapa seperti yang ada di buku. Atom-atom yang berada di golongan 1A, 2A, dan 3A, terutama Al ya, dia sesuai dengan golongannya. Jadi hafalan unsur ini golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A jangan dilupakan. Golongan 1A biloxnya +1. Golongan 2A biloxnya +2. Golongan 3A biloxnya +3. Dia sesuai dengan golongan. Oke. Di golongan 6A pun begitu, dia cenderung membentuk 2 min, terutama si oksigen. Di golongan 7A terjadi hal yang mirip. Dia akan cenderung untuk membentuk min 1. Ya, meskipun tidak sebagai patokan pasti seperti itu Bunda. Tapi yang sudah pasti mayoritas ada di golongan 1A, 2A, 3A. Kok bisa tidak pasti? Nanti kita akan contohkan ketika dia nanti bersenyawa, membentuk suatu senyawa, biloxnya bisa jadi berubah. Oke, lagi hidrogen. Hidrogen atom H itu biloxnya +1. Kecuali pada senyawa hidrida logam. Contohnya CaH2, NaH, LiH, itu biloxnya bisa menjadi min 1. Oksigen biloxnya min 2. Tetapi pada kondisi tertentu seperti OF2, dia biloxnya tidak min 2, tetapi dia biloxnya +1. Oke, yuk kita contoh. Bilox. Saya tidak menuliskan aturannya di sini karena terlalu banyak. Tolong dibaca di buku paket yang sudah seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, saya contohkan. Cl2. Karena dia unsurnya bebas, bilox tulis di bawah, biloxnya 0. N2 biloxnya 0. P dewean biloxnya 0. Se 0. Pokoknya sing dia sendirian, sing jomblo lontang-lantung biloxnya 0. Ya. Tetapi jika dia bermuatan, ya ada muatannya, dia sesuai dengan muatannya, berarti biloxnya min 2. Na membentuk plus, biloxnya +1. Ya, unsur senyawa membentuk senyawa seperti NaCl, bilox totalnya harus sama dengan 0. Ya, cara menghitungnya bagaimana? Tolong diperhatikan. Na ada di golongan 1A, sehingga dia nilai biloxnya adalah +1, tulis di bawah.
Ya, karena Na ini punya satu atom, berarti plus 1 ini dikali satu atomnya Na, tulis di atas plus 1. Piye caranya agar plus 1 ditambah biloxnya Cl itu hasilnya harus 0. Berarti si Cl ini harus punya bilox min 1. Ya. Plus 1 min 1 totalnya 0. Min 1 ini lah di Cl ini cuma ada satu atom, berarti min 1 dibagi 1, biloxnya min 1. Bilox yang letaknya ada di bawah. Oke, contoh lagi. Ca ada di golongan 2A sehingga biloxnya adalah plus 2. Ca punya berapa atom, Ca? 1 sehingga plus 2 ini dikalikan 1, tulis di atasnya plus 2. Karena CaF2 ini tidak bermuatan sehingga totalnya harus 0. Plus 2 ditambah piro sehingga hasilnya 0. Min 2, betul. Lah min 2. Biloxnya F ada, totalnya atom ada 2 sehingga min 2 ini dibagi 2, biloxnya jadi min 1. Jadi ketika ditanya biloxnya fluor berapa? Min 1. Bilox yang bawah. Oke. So easy lagi. SO4 2 min. Oksigen mayoritas punya bilox min 2. Ya, kalau nggak kelihatan maju di depan nggak apa-apa, Mas. SO4 muatannya 2 min. Bu, saya nggak hafal S. Yang pasti dulu yang kerjakan. Oksigen biloxnya min 2, tulis min 2 di bawahnya. Min 2 kali 4 atom adalah totalnya min 8, taruh di atasnya. Piro tak tambah min 8 harusnya min 2. Biloxnya S tak tambah min 8, totalnya harus min 2. 6 plus 6, jangan lupa ditulis plus minnya. Ya, plus 6. Totalnya atom S adalah 1, berarti plus 6 ini dibagi 1, tulis plus 6. Biloxnya ada di bawah. Oke, lagi PO4 3 min. Oksigen biloxnya min 2. Tipsnya jika ada yang seperti ini kerjakan yang sudah pasti dulu. PO kerjakan O dulu. Ya. Oksigen min 2, ada 4 atom sehingga min 8. Piro tak tambah min 8 harus jadi min 3. Plus 5. Ke bawahnya ada 1 berarti biloxnya plus 5. Oke. Gampang ya. Lagi. Jika dia lebih dari 2 unsur, ada 3 seperti ini, kerjakan yang mana dulu, yang ada di pinggir-pinggir dulu. Yang ada di tengah itu nanti dia fleksibel, bisa berubah-ubah. Jadi kerjakan belakangan. Biloxnya K karena dia golongan 1A berarti plus 1. Di atomnya K ada 1 berarti atasnya plus ke 1. Biloxnya O min 2. Ada 4 berarti atasnya kali 4 min 8. Plus 1 tak tambah piro, tak tambah min 8 harus sama dengan 0. Tambah 7 berarti biloxnya plus 7. Ada 1 atom tok berarti plus 7 biloxnya. Oke. Lagi. H2SO4. Biloxnya hidrogen adalah plus 1 kali 2 berarti plus 2. Oksigen min 2 kali 4 sama dengan min 8. Plus 2 tambah piro tambah min 8 sama dengan 0. Plus 6 betul sekali.
Karena ada 1 berarti bawahnya plus 6 juga, bilognya yang bawah. Oke, lagi cepat. K2Cr2O7. K bilognya plus 1 kali 2 atasnya plus 2. Oksigen min 2 kali 7 atasnya min 14. CR nya berapa yang atas? Plus 12. Bilognya berapa? Plus 1 dikali 2 plus 2. Nah ini sudah diketahui atasnya, yuk dibagi 2 plus 6. Ya, plus 6 kali 2 tuh 15. Ya, jadi kalau atas mau menghitung bawahnya, bagi bilognya yang ada di bawahnya. Nah yang atas Bu, atas bantuan untuk menentukan jumlahnya berapa. Oke. Lagi contohnya adalah KBR. Ayo cepat, bilognya kan plus 1 atas plus 1. Min 1 kan harus sama dengan 0. Berarti di sini min 1. Bilog totalnya ini. Oke. Ada yang masih bingung? Perlu contoh lagi? Perlu contoh lagi? Ya, oke. Dengan 2SO4 bilognya enak plus 1 kali 2 plus 2. Oksigen kali 4 S berapa? 6 plus 4. Bilognya yang bawah. Oke. Ya, stop dulu kan. Oke, saya akan mencoba, kita akan bahas bahwa menentukan reaksi ini oksidasi atau reduksi kah, ya, di nomor 1. MnO4- menjadi Mn2+. Caranya kita harus hitung bilognya masing-masing. Ya. Oksigen bilognya min 2 kali 4. Mn berarti berapa? Hasilnya harus min 1. Plus 8 kan 0. Nah ini ada berarti plus 7, bawahnya plus 7. Mn2 plus berarti bilognya berapa? 2 plus, betul sekali. Seperti ini tadi ya. Contohnya ketika dia bermuatan, dia sesuai dengan muatannya. Sekarang kita cek. Sing podo, oh Mn ambil Mn Bu. Yang satu bilognya plus 7 menjadi plus 2. Dari 7 menjadi 2 naik atau turun? Turun, karena dia turun termasuk reaksi reduksi. Maka ini tadi ditulisi bahwa reduksi tadi terjadi penurunan bilangan oksidasi. Tuh, bilognya turun dari 7 menjadi 2. Kita bahas nomor 2. SO3 2- menjadi SO4 2-. Oksigen bilognya kali 3 S bilognya plus 4 plus 4. Ya ini min 2 min 8 plus 6. Jangan lupa kasih kata plus ya. Plus 6. Oksigen sebelah kiri min 2, yang kanan tetap min 2. Berarti tidak mengalami perubahan. Yang mengalami adalah S. Dari plus 4 menjadi plus 6. Naik atau turun? Naik. Karena naik berarti dia reaksinya adalah oksidasi.
Satu lagi. Nomor 3. Gampang, Fe3 plus menjadi Fe2 plus. Reduksi atau oksidasi? Reduksi, betul sekali. Plus 3 kan sesuai muatannya. Yang ini plus 2. Plus 3 ke plus 2 berarti kan turun. Dia reduksi. Oke. Yang pertama, saya bahas yang soal agak panjang sekarang. Boleh ya, Cak? AB-nya kebalik, gak apa-apa ya. 2HCl dengan Zn menjadi ZnCl2 plus H2. Yuk kita tentukan biloxnya. Tolong diperhatikan ya. Materi bilox ini selalu dipakai. Besok kelas 3 akan diulang lagi materi ini dengan perhitungan yang lebih jelimet. Jadi nanti ini perkenalannya adalah perhitungan bilox. Hidrogen biloxnya plus 1. Ada 1 berarti kali 1 plus 1. Cl min 1 karena harus sama dengan 0. Cl nya ada 1 berarti min 1. Zn biloxnya 0, betul sekali. Karena jomblo dewean. Ya. ZnCl2 min 1 min 2 plus 2 plus 2 min 0 ya. Karena sendirian, jadi hati-hati. Sekarang kita cek hidrogen sebelah kiri plus 1. Ini 0, oh mengalami perubahan. Dari plus 1 menjadi 0 naik atau turun? Turun, berarti reaksinya reduksi. Ada lagi perubahan, kita cek Cl min 1 karena min 1, oh tetap. Zn 0 menjadi plus 2, oh berubah. Naik, berarti reaksinya oksidasi. Nah, reaksi yang ada di dalamnya itu mengandung reduksi dan mengandung oksidasi. Ini yang disebut dengan reaksi redoks. Ya, jadi tidak boleh mengatakan kalau ini redoks padahal di dalamnya enak reduksi tok, tidak boleh. Nah kalau seperti ini Bu, berarti reaksinya reaksi reduksi karena tidak ada oksidasinya, tidak boleh disebut redoks. Nah yang ini boleh disebut redoks karena ada reduksi dan oksidasi. Oke, lagi mau kita bahas yang mana Kak? Pilih satu lagi. Nomor berapa? Dari B, C, D, E. Yang B, oke. Sebelah mana ya? Sebelah sini saya hapus ya. Soal yang di nomor PbO2 2H2SO4 plus Pb yuk kita cek biloxnya oksigen min 2 kali 2 biloxnya Pb plus 4 plus 4 biloxnya hidrogen min 1 plus 1 kali 2 plus 2 plus 2 sorry. Oksigen min 2 min 8 S plus 6 Pb min 8 Pb di sini adalah 12. Ya, kok bisa Bu? Karena membentuk PbSO4 itu dari Pb-nya 2 plus sama SO4-nya 2 min. Nah, informasi baru. SO4 ini selalu 2 min.
Nah, nek di sini bisa imbang, berarti di sini PB-nya harus plus 2. Nah, coba embo-embo ini saya nggak tahu nama hasilnya ini apa. PB pakai muatannya SO4 2. SO4 pakai muatannya PB 2. Karena podo coret-coret kurungnya dihilangkan jadi namanya PB SO4. PB-nya plus 2. Yang atas juga plus 2 sehingga S-nya biloknya berapa? Plus 6. Bawah plus 6. H2O. Plus 2. Oke. Mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi? Yang mengalami perubahan biloks. Biloks itu yang bawah. Mana yang mengalami perubahan? PB. 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 Naik atau turun? Turun berarti reduksi. Ini juga sama. Tapi 0 menjadi plus 2. Naik atau turun? Naik, dia oksidasi. Nah, reaksi ada yang bentuknya begini, ada juga yang kebalikannya. Nah, ini KB semuanya membentuk perubahannya menjadi PB. Ya. Nah, ini ada sesuatu yang unik yaitu namanya autoredox. Contohnya ini autoredox. Contoh lagi di I 2 5KI plus KiO3 plus 3H2O. I2 biloknya jomblo, ini hilang ya. Karena dia jomblo, berarti I2 ini unsur bebas, biloknya 0. KOH plus 1, atasnya plus 1. Hidrogen plus 1, atasnya plus 1. Oksigen min 2, min 2. K plus 1, atas plus 1. I min 1, bawahnya min 1. KiO3 plus 1, plus 1. Min 2, min 6, plus 5. I nya plus 5. Yang ini I berubah menjadi 0 menjadi min 1. Berarti turun. Reaksinya adalah reduksi. Lalu 0 ini juga berubah menjadi plus 5. Berarti naik. Oksidasi. Nah, 2 ini contoh dari autoredox. Yang ini namanya adalah disproporsionasi. Nek 1 dia berubah menjadi 2. Tetapi yang ini 2 berubahnya menjadi satu tujuan. Namanya komproporsionasi. Oke. Berarti untuk menentukan dia reaksi reduksi maupun oksidasi dari suatu reaksi, kalian bisa menggunakan perhitungan bilangan oksidasi. Ya, intinya di redox di semester ini adalah menghitung bilok dan menentukan reaksinya oksidasi maupun reduksi. Oke, sampai di sini bisa diterima? Bisa? Tak tambah sedikit daripada menghapus. Reaksi yang mengalami reduksi, ya, ini reaksinya reduksi. HCl karena dia mengalami reduksi, dia disebut sebagai oksidator. Kewaliane.
Zn karena dia mengalami oksidasi berarti dia sebagai reduktor. Ya. Reaksi reduksi ini menghasilkan apa sih? Oh, ternyata menghasilkan gas H2 tuh. Gas H2 ini disebut sebagai hasil reduksi. Nah, reaksi oksidasi oleh reduktornya Zn ternyata menghasilkan ZnCl2. Ini yang disebut sebagai hasil oksidasi. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?